Ya, baik. Yang belum dapat jodoh, emang mau tak carikan? Oke, baik. Kita mulai ya Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, patutlah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang Masya Allah ya, dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tetap tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak produktif. Justru dengan hujan ini menjadikan panjenengan semuanya semangat memulai hari dengan hal-hal yang positif. Tadi sempat senang boten nggih? Senang ya, Masya Allah. Hujan-hujanan nggih. Oh di dalam sini. Saya kira di luar. Kali aja pengen merasakan India-Indiaan gitu, nyanyi atau joget sambil hujan-hujanan. Pertama-tama itulah ya, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Siapapun dia yang mencari jalan untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Itu sudah janji Allah. Dan Allah adalah yang paling menepati janji. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita semua untuk bisa berakhlak mulia, untuk selalu semangat thalabul ilmi, menjadi contoh bagi kita untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan contoh bagi kita untuk menjadi makhluk dan hamba Allah yang taat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya berencana untuk memberikan satu bahasan yang mungkin tidak biasanya. Cuma saya itu sedang mengolah data di kepala saya untuk bisa memberikan outputnya menjadi bahasa yang paling mudah untuk bisa dipahami, baik bagi mereka yang masih usia mungkin 40, 50, bahkan untuk mereka yang usianya sudah di atas 70 tahun. Ini kepala saya lagi banyak isinya, Bu. Mikir nih gimana caranya mau mengawalinya aja, saya sok halus kayak gini, Bu. Ini untuk menjeda waktu. Ya, tadi setelah saya di sana itu Rodi teriak soalnya mainnya nggak sensi ini, dia sensi banget ya. Saya ngomong pelan aja dia wah menggaul gitu ya. Saya seneng banget sama mic ini, boleh dibawa nggak sih? Di sana tadi itu saya sempat untuk tinggi oktav gitu ya. Udah ruangannya balai desa, orangnya 500-an, mic-nya loro, saya harus pegang dua. Ini suaranya nggak seperti ini gitu. Jadi kebayang saya keringetan. Jadi masuk angin karena keringet dan masuk angin karena kena hujan. Komplit lah ya. Jadi begini, saya hari ini ingin membahas satu anggota tubuh kita yang itu merupakan pusat dari seluruh apa yang kita lakukan. Panjenengan mungkin masih ingat, kalau lupa ya pura-pura ingat lah ya.
tentang bahasan masalah hati, pikiran, bagaimana pikiran kita tuh harus yang positif terus supaya bisa tetap menjadi orang yang positif. Masih ingat ibu-ibu? Saya pernah membahas tentang growth mindset. Ingat? Nah ini Sibah Masya Allah masih ingat itu ya. Growth mindset. Growth mindset itu adalah pemikiran yang mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dia menerima perubahan itu baik yang baik ataupun yang tidak baik, tapi karena growth mindset maka dia harus yang baik. Hari ini fokus kita itu di mindset atau di pemikiran. Kalau bicara pemikiran itu berkaitan sama apa, Bu? Otak. Jadi hari ini saya kepingin memberikan pengantar ilmu neuroscience. Yes, pokoknya neuroscience, Mbak. Neuroscience. Iya, alias ilmu otak. Yes, jenengan udah pernah dengar di mana? Di sini sekarang ini ya. Nah, ini kita akan ngaji versi yang lain. Jadi tetap tentang ketakwaan, tentang menjadi manusia positif, hanya saja kita akan membedah untuk mencapai sebuah kesadaran. Kalau selama ini kita ngaji hanya agar kita itu dapat pengetahuan, kemudian karena sering ngaji akhirnya kita paham, betul? Paham, oh iya, kalau kita itu rajin ibadah, sholatnya rutin, ngajinya baik, puasanya juga kalau mampu kita lakukan, maka akan menghindarkan kita dari perbuatan yang gak baik. Ya kan? Kita udah paham itu, benar? Benar. Tapi sekali-sekali masih juga melakukan hal yang tidak baik. Karena apa? Ya baru paham, belum sadar. Nah, bagaimana caranya kita bisa sadar? Nih di ilmu neuroscience-nya itu, di bagian otaknya yang bikin kita bisa sadar. Jenengan mau sadar apa enggak? Sekarang lagi sadar apa enggak? Ya iya lagi sadar ya. Nah, apa itu ilmu neuroscience atau neuroscience itu? Jadi ilmu yang khusus membahas atau mencari tahu tentang otak. Ini saya cuma kasih pendahuluan ya Ibu. Kenapa? Karena semalam saya sudah di WA, katanya nanti jam 9 akan ada apa itu namanya? Pembinaan. Maka kalau bisa Ustaz Danida cuma sampai 8.45. Nah saya ini udah jam 8.40. Oh Masya Allah, ya Alhamdulillah. Nah makanya saya bilang saya ngasihnya pengantar dulu. Supaya apa? Supaya nantinya otak jenengan akan membuka bagian untuk kesadaran belajar ilmu otak di materi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Jadi nanti saya akan mengulang dan mengulang. Kenapa harus mengulang? Karena kaitannya dengan otak ini. Nah, saya hanya akan bilang seperti ini Ibu. Allah sudah memberikan kita satu organ yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa ditiru oleh manusia secanggih apapun, yaitu otak. Otak manusia punya jenengan-jenengan dan saya ini itu ada namanya saluran ya atau jaringan otak yang disebut neuron. Kalau dalam Islam itu nurun.
bersih, tuh cahaya itu dalam hidup dia. Jenengan nek misalnya yang mungkin punya pengalaman pingsan atau biasanya tuh ada kayak percikan-percikan cahaya gitu kan. Nah itu otaknya itu, neuronnya itu sedang kedap-kedip untuk memberikan perintah pingsan. Itu bagian jalur pingsannya itu kedap-kedip menunggu. Setelah itu pingsan. Nanti ketika mau sadar itu seolah kayak sinarnya menyatu. Ya enggak? Yang pernah pingsan sama? Kayak kita itu kayak keluar dari sebuah lorong yang cahayanya tuh membesar. Karena apa? Jaringannya tadi nyatu. Jadi ibu-ibu, nah itu konsep. Enggak loh. Jadi ceritanya otak kita ini terdiri dari 100 miliar neuron, 100 miliar jaringan yang setiap hari jaringannya itu nyambung. Bagaimana dia nyambung? Nyambungnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan. Maka ini neuronnya nyambung. Jenengan sholat tiap hari, neuron sholat nyambung. Dia akan membentuk sebuah jalan, ibaratnya kayak rumput itu ya Bu. Rumput nek kita jalan 1 kali, rumputnya kan terus merebah ya gitu ya. Istilahnya karena udah bekas injakan ya, dia akan merebahkan diri. Nek berulang kali, dia akan apa? Rumputnya yang diinjek-injek terus layu. Nah, layu kan? Kemudian kalau setiap hari sampai bertahun-tahun, sampai mungkin berabad-abad dilewatin, maka dia akan membuat sebuah jalan. Orang lain akan mudah lewatnya. Neuron kayak gitu. Hal yang kita lakukan setiap hari, dia akan membentuk jaringan baru. Nah itu diulang-ulang terus, maka akan membuat semacam jalan khusus. Jenengan nek setiap hari ngegibahin orang, ngomongin orang, ya, ngebatinin wong, maka itu nanti akan ada jalur khusus ngegibah alias ngegosip. Begitu ketemu orang sing cocok yang tiap hari diajak gibah, otomatis keluar. Ngerti murah? Itu kalimat pembuka. Bisa ngerti murah? Kayak lo. Ya. Jadi sudah otomatis. Orang yang tidak terbiasa ngegibah, begitu ditanyain, ngerti murah? Oh. Kayak lo. Nggak ngerti karena memang tidak ada salurannya. Sampai sini paham ya? Oh ternyata hal yang saya lakukan bendino, kui akan membuat sebuah jalan khusus. Jenengan karena setiap harinya ngocei brambang, setiap hari melakukan ngocei brambang kui, akhirnya apa? Ahli toh? Tutup mata aja bisa itu ngocei brambangnya. Orang kalau kerja di pabrik Bu, setiap hari gerakannya sama. Ya, nek jenengan pernah lihat orang kalau kerja di pabrik bagian, misalnya mungkin dia bagian taruh botol, itu dengan cepat botol lewat itu dia bisa langsung ngatur rapi. Karena jalur otaknya memang sudah dibuat. Jadi dia tahu penangkapannya itu detik kepiro-kepironya dia langsung otomatis. Nah, ya. Jadi sampai sini cukup mohon dipahami. 100 miliar neuron kita setiap hari akan tersambung dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan. Ketika jenengan melihat sesuatu yang buruk, maka jalur neuronnya akan terbentuk jalur yang buruk atau yang gak baik. Dengar hal-hal yang gak baik seperti itu, melakukan hal-hal yang gak baik, akan terbuka itu jalur gak baiknya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Ternyata pantes aku bendino ki ngomel tiap hari ngelihat apa salah sithik langsung ngomel karena jalur ngomelnya memang sudah terbentuk. Gitu. Kalau
Ya. Jadi otak secara otomatis mengirim sinyal ke anggota tubuh untuk melakukan hal yang sudah biasa kita lakukan. Nek terbiasa tersenyum, ya, terbiasa tersenyum, maka itu ketemu siapa aja mudah itu langsung senyum, ya. Bahkan ngomong pun dia bisa sambil senyum. Asal jangan pas sendiri-sendiri terus senyum. Bahaya itu. Enggak, karena otak tidak nyimpen yang itu, ya. Nah, jadi ibu-ibu, hebatnya lagi, ya, ini kalau dalam ilmu dalam komputer, di sini pada paham komputer ya ibu-ibu ya. Paham lah ya. Kita kok nggak paham. Komputer atau laptop lah ya. Yang udah paham. Jadi ceritanya gini, satu neuron, tadi kita punya 100 miliar ya. Satu neuron itu sama dengan satu CPU komputer yang paling canggih di zamannya. CPU ki sing endi Ustazah? Wes lah. Wes lah, pokoknya bayangke sendiri lah, Bu, mau dia jadi temennya lemper kayak apa ya terserah aja dah. Wes, ini saya juga jadi senep ini karena laptop saya mati ya, jadi saya nggak bisa nunjukin apa visualnya gitu. Jenengan saya paksa untuk memikirkan sendirilah, cari sendirilah, gitu ya. Jadi komputer itu untuk bisa nyala dan bisa mengolah data. Untuk kita nulis ya, kita ngetik nanti muncul tulisannya, kita bikin perkalian muncul nanti, oh ini aja HP deh, HP ya, nah HP nih ya. Untuk bisa nyala kayak gini, saya ngirim WA diterima orang lain itu kan harus ada mesinnya. Nah neuron itu mesinnya itu tadi, satu neuron itu kecanggihan sama dengan satu CPU ini atau HP ini, dan itu yang paling canggih. Kebayang nggak? Kita punya 100 miliar neuron. Lah kok aku nggak pinter-pinter banget? Kan pertanyaannya itu. Wong otaknya aja isinya 100 miliar neuron. HP-nya aja udah canggih kayak gini, lah kita sama HP masih lemot. Nah ya kan? Karena apa? Karena otaknya nggak pernah dipakai untuk membaca, mengolah data. Mengolah data gimana? Ya iya, kita cuma ngeliatin pohon udah selesai pohon gitu aja. Tapi tidak dipikirkan, Masya Allah ya itu kok pohonnya kalau hujan kok bisa hijau. Kenapa kok bisa hijau? Kok pohon? Jadi tidak dicari detailnya. Itu yang membuat neuron kita yang ada 100 miliar itu gak nyambung. Makanya jenengan kadang kalau ngobrol sama orang terus dianya halah kok kira nyambung. Memang karena nggak nyambung. Jadi orang saat tersinggung lah, kok sok pinter lah pancen ra nyambung kok piye. Jadi istilah kayak gitu tuh memang benar, ya. Karena memang setiap hari neuron kita itu menyambung. Data dari sini disambung semua jadi sebuah jalan tadi. Nah, ibu-ibu sekalian, dari itulah lantas bagaimana caranya kita itu untuk memanfaatkan otak yang sudah Allah berikan ini. Perintah Allah di Quran surat Al-Alaq. Coba ada yang hafal? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama Allah adalah baca. Baca itu terkait dengan otak. Disuruh apa, Bu? Mikir. Gitu. Sampai sini paham ya? Otak untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, perintahnya adalah baca. Lah, tapi aku kira ngertimu baca tulis. Bukan karena tulisannya yang kecil, pancen
memang ra iso maca. Piye carane aku maca? Kan kadang gitu, aku ra iso maca. Ya wis Bu, pakai ini, pakai kaca pembesar. Bukan karena itu. Pancen ra iso maca aku tuh. Ya. Maka yang disuruh Rasulullah tuh jawabnya apa? Saya nggak bisa baca. Ya, ketika disuruh ikra, Rasul jawab saya nggak bisa baca. Sampai disuruh 3 kali ikra, saya nggak bisa baca karena memang Nabi itu buta huruf. Ya, itu ada hikmahnya kenapa Nabi Muhammad itu buta huruf. Ya, jadi pada masa itu orang-orang yang dihormati di bangsa Arab adalah mereka yang pandai bersyair. Jadi para penyair itu sangat dihormati, disegani karena kecerdasannya iso maca. Rasulullah mukjizatnya adalah Al-Quran. Maka kenapa Nabi kok gak bisa baca? Agar terpatahkan tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi membuat Al-Quran karena pinter baca. Kebayang kalau waktu itu Nabi pinter baca, orang akan bilang, oh aja dia bisa nyusun Al-Quran awam iso baca, iso nulis kok. Ya, maka itu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad buta huruf. Nah, perintah baca ini bukan membaca secara harfiah aja, baca huruf-huruf gini enggak, tapi membaca apa yang ada di alam raya ini. Sebagai seorang mukmin, apapun itu bisa dijadikan pelajaran. Bahkan kita ngumpul kayak gini aja, ya manusia itu Masya Allah, ada yang bisa serius dengerin pengajian, sing ya wis ngobrol dewe, Masya Allah, ada yang ngantuk. Memang manusia itu macam-macam rupanya, meletus balon hijau, itu aja bisa jadi pembelajaran. Oh ya, ternyata kalau sudah usia tua duduk segini aja udah pinggang kesel. Baru juga pulang dari Wijerejo masuk angin, padahal belum tua. Ya, semanten. Apa itu? Saya untuk istilah itu belum dipelajari jadi nggak tahu. Alhamdulillah ini ada pelajaran ya, pelajaran lagi nih. Dari kata-kata Bu Tari, dirasani ra ngerti. Alhamdulillah saya ngerti. Akhirnya hati saya tetap terjaga, menganggap itu sesuatu yang baik. Yang dosa siapa? Sing laksana. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini saya cuma memberikan contoh supaya jenengan langsung oh ya, ternyata membaca itu tidak harus membaca buku. Ya, lagi diajarin ngaji seperti ini. Apa meneh Bu Nida itu nyampaikan tentang ilmu otak. Yang aku belajar buka buku kedokteran itu pasti ngantuk duluan. Ya wes tak bener-bener perhatikan. Apa meneh ini menyangkut nantinya aku bisa jadi orang yang takwa atau enggak. Karena ini tadi mempelajari otak, ujung-ujungnya yang diharapkan adalah kesadaran. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar paham, tapi sadar. Contoh gampangnya gini Bu. Saya pertama kali untuk datang ke sini, saya masih bingung di mana tempatnya. Itu loh yang di samping tower sebelah utara ya ini. Sebelah utaranya. Saya masih bisa bablas karena belum tahu tempatnya. Utara ya panjang ya sampai sono. Sampai masjid itu ujung itu juga masih utara. Kan gitu. Karena belum tahu. Begitu saya sudah tahu, oh di sini tempatnya. Gitu kan? Itu tahu. Saya baru buka, jadi saya baru menghubungkan neuron saya satu kali. Saya tahu. Yang kedua kali, anggaplah saya ini rumahnya jauh yang memang jarang-jarang datang sini.
Maka yang kedua kali belum tentu saya langsung datang ke sini juga. Mungkin saya masih bisa kesasar ke tempat lain. Kayaknya itu rumahnya warnanya hijau, tapi ini kok ada hijaunya berapa biji, yang mana ya? Gitu ya. Jadi karena otaknya ini baru satu kali nyambung, jalannya itu belum jelas gitu loh. Yang kedua kali, ketiga kali otak mulai nyambung, jadi jalannya tadi mulai jelas tuh. Yang berikutnya karena sudah diulang-ulang, setahun saya jalani hidup seperti itu, datang ke sini, nyampaikan pengajian misalnya. Pada berikutnya misalnya saya nggak naik motor sendiri, saya nge-grab misalnya. Nge-grab sopirnya, oh ini ibu-ibunya mau diputer dulu yang jauh biar argonya naik misalnya kayak gitu. Tapi karena saya sudah tahu, saya sudah paham, dan saya sudah sadar, jalannya sudah muncul itu, jalur rumah ke sini udah muncul. Maka ketika dia belokkan mobil, saya dengan sadar akan berkata, Pak ini bukan jalannya, belok sana. Gitu, paham gak di sini nih? Jadi kita dengan sadar sudah tahu itu salah. Itu salah Pak, lewatnya lewat kanan. Habis kanan nanti jenengan maju sedikit, ada 5 rumah, setelah itu sudah rumah warna hijau itu. Jadi kita sudah dengan sadar melakukannya. Mau dibelok-belokin pun kita tahu itu salah. Menjadi seorang yang beriman dan bertakwa dengan penuh kesadaran, karena kita sudah berulang kali ngaji ya, kita berusaha menjalankan adabnya ngaji, yaitu dengan serius mendengarkan, mencoba memahami. Karena berulang-ulang Ustazah Nida itu ngomongin masalah growth mindset, maka saya sudah mulai pelan-pelan menghilangkan kebiasaan ngomongin orang. Misalnya ya, misal nih, maka selanjutnya apa? Dengan sadar kita nolak ketika ada yang ngajak gosip. Tahu enggak usah. Yes. Aku ragelem ikut campur masalah aku. Tapi enggak. Ora pakai tapi. Kalau sebelumnya disuruh maju untuk memenuhi sholat soft depan masih angel, saiki udah sadar. Karena apa? Udah berulang-ulang diomongi Ustazah Nida, soft yang baik itu yang full, yang rapat softnya. Maka kita berusaha memenuhi soft kita. Begitu dibilang, begitu ada yang datang nggak mau masuk ke dalam softnya, kita yang narik, ayo sini. Yang benar tuh di sini. Kita udah nggak mau lagi, aku pojokan dewe aja lah, nanti biar langsung bisa cepat keluar. Enggak, kita udah sadar bahwa namanya merapatkan soft adalah sebuah kewajiban dalam sholat berjamaah. Fungsinya ketika kita ngaji, ini udah jam 9 Ibu, mohon maaf. Belum datang kok. Belum datang. Oh baru 1. Terus di mana? Ya, enggak apa-apa. Mendelik di situ. Mau ikut ke sini biar ikut belajar ngoten nggih. Mohon maaf kalau begitu saya lebih lama lagi nanti. Ya, sampai di situ aja dulu ya. Jadi ibu-ibu semua, fungsi kita melatih otak kita ini untuk dengan melakukan kebaikan-kebaikan, saya ngaji, saya sholat, saya bersedekah, saya nggak gosip, saya nggak marah-marah, dalam rangka membentuk atau membuat neuron atau jaringan sel saraf otak kita itu membentuk jaringan yang baik. Ketika jaringan baik itu terbentuk, maka kita menjadi seorang mukmin atau menjadi orang yang baik dengan penuh kesadaran. Bukan karena nanti diomongin ke Ustazah Nida ya, engko ndak Bu berarti sok-sokan nanya, Bu kalau koyo ngene piye nyatanya ngomongin aku. Udah enggak lagi. Karena apa? Karena kita melakukan itu sudah dengan kesadaran, bukan karena ditakut
diomongi atau takut diadukan ke orang lain. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Ternyata Allah memberikan CPU tercanggih bagi kita, jangan sampai disia-siakan dengan membentuk jaringan yang tidak baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi masih masalah nuron ini. Maka jenengan-jenengan yang merasa penting untuk mengetahuinya, jangan lewatkan pertemuan berikut. Siap ya? Insya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tetap semangat semuanya, oke? Mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesabaran panjenengan untuk menunggu, dan sekali lagi mohon maafkan saya yang tidak tepat waktu. Itu saja dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah.